Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dari kelas 11 IPS 2. Ini saya akan menjelaskan perbaikan nilai keterampilan biologi. Yang pertama adalah jaringan hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, jaringan hewan epitel pipis lapis. Epitel pipis lapis terletak di pembuluh darah, pembuluh nafas, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal. Fungsinya yaitu terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Jaringan hewan yang kedua, epitel pipih berlapis. Jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya adalah terkait dengan proteksi atau perlindungan. Nomor 3, epitel kubus selapis. Letaknya di permukaan dalam lensa mata, permukaan ivari atau melindungi indung telur dan saluran nefron ginjal. Fungsinya adalah sebagai pelindung atau proteksi adsorb penghasil mucus. Jaringan hewan yang kedua, epitel kubus berlapis. Letaknya di saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Fungsinya yaitu lapisan pelindung dan penghasil mucus. Jaringan hewan yang kelima adalah epitel silindris selapis. Letaknya di lambung, jonjot, usus, kelenjar pencernaan, dan saluran pernapasan bagian atas. Fungsinya adalah sekresi adsorb proteksi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan. Rawan disebut juga kartilago atau tulang budak. Penyusun rawan adalah sel-sel rawan yang disebut kondrosit. Tulang rawan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rawan hialin, rawan elastin, dan rawan fibrosa. Yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Osteosit juga terletak di dalam lakuna, tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Lamela mengelilingi saluran Havers yang mengandung serbut saraf dan pembuluh darah. Ada 2 jenis tulang keras, yaitu tulang padat dan tulang spons. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang rahang bawah tak terbentuk. Yang kedua, tulang lengan atas atau pipa. Yang ketiga, ruas tulang belakang atau pendek. Yang keempat, tulang belikat atau pipih. Yang kedua, pembentukan dan pertumbuhan tulang. Yang pertama, leher tulang terbentuk sekitar kartilago hialin. Yang kedua, kartilago di tengah diafis mengalami klasifikasi. Yang ketiga, tulang spons mulai terbentuk. Yang keempat, diafisis manjang dan terbentuk rongga mendula bersama dengan osifikasi. Yang kelima, masa kanak-kanak hingga dewasa, epifis mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempeng apifis dan persendian. Yang ketiga, susunan rangka. A. Rangka aksial. 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang wajah, 3. Ruas tulang belakang, dan 4. Tulang dada dan tulang rusuk. B. Apendikuler. Yang pertama, tulang tungkai, yang kedua tulang gelang bahu dan gelang panggung. Perempuan dan laki-laki memiliki gelang panggul pelvis yang berbeda. Yang keempat, persendian tulang. Yang pertama sendi luncur, kedua sendi putar,
ketiga sendi pelana, keempat sendi engsel, kelima sendi kondiloid, dan keenam sendi peluru. Masing-masing sendi bergerak dengan kegunaan yang berbeda. B. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Sel-sel otot mampu berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Serabut otot tersusun atas serabut kecil yang disebut myofibril. Myofibril tersusun oleh sarkomer. Sarkomer terdiri atas aktin dan myosin. Berdasarkan sel-sel penyusunnya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang kedua, kelainan otot karena penyakit. Yang pertama, tetanus, yaitu otot yang berkontraksi tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri. Kedua, atrofi otot, yaitu penyusutan atau pengecilan otot yang disebabkan oleh serangan virus polio. B. Kelainan otot karena kebiasaan, misalnya supertrofi, atrofi, kram, dan otot robek. Materi yang ketiga, sistem peredaran darah. A. Alat peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. 1. Jantung. A. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. B. Jantung terdiri dari 4 RUC, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau vertikel kiri, bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi terletak di bagian atas jantung dan bilik terletak pada bagian bawah jantung. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah tertutup karena mengalir lewat pembuluh darah. Ada juga peredaran darah kecil berfungsi dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan jantung. Cara kerja jantung. 1. Jika kedua serambi mengambang, darah dari vena akan masuk ke serambi. 2. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, darah dari serambi masuk ke bilik. Nomor 3. Jika kedua bilik menguncup, darah keluar dari bilik menuju ke pembuluh aorta. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Penyakit dan kelainan pada jantung. Yang pertama angina, kedua aritma, ketiga kardiomiopati, dan keempat penyakit jantung koroner. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. A. Varises, B. Trombus, C. Embolus, D. Ateroskleros, dan E. Arteriosklerosis. Penyakit dan kelainan pada darah. Yang pertama anemia, yang kedua leukemia, yang ketiga hipertensi, yang keempat hipotensi, yang kelima hemofilia, dan yang keenam talasemia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.